sholli ala Muhammad. Bukan kita yang bekerja keras untuk mencari rezeki, akhirnya rezeki yang didatangkan langsung oleh Allah. Enggak apa-apa sekarang jadi karyawan, ya, buka usaha sendiri, bekerja sendiri, mengawali babat alas, enggak apa-apa. Survei sendiri, ya, cari pangsa pasar sendiri. Memang awalnya harus seperti itu, mengejar impiannya, mendatangi rezeki, menjemput rezeki ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, 12 jalan. Yang akhirnya rezeki itu yang akan didatangkan langsung oleh Allah kepada kita. Alias apa? Alias kita menjadi seorang bos. Ya, kalau sudah jadi bos, kita nggak perlu lagi menjemput rezeki, rezekinya yang mendatangi kita. Gitu. Dengan cara apa? Mempunyai anak buah, mempunyai karyawan. Ya. Jadi kita nggak harus kerja sendiri lagi, nggak harus kerja keras lagi, menggunakan tenaga lagi, tapi hanya mengandalkan jalur langit. Ya. Berdoa tok guys. Zikir tok, tambah mendekatkan diri kepada Allah, bangun jam 2, ya, bermunajat kepada Allah, putar tuh tasbihnya, ya, baca salawatnya, ya, minta kekuatan kepada Allah, minta syafaat dari Rasulullah agar mata pencahariannya dilancarkan oleh Allah. Ya. Ini perlambang. Kalau kalian bisa mengambil ibrah dari kejadian ini, tandanya kalian termasuk orang yang beriman. Kulu min thayyibati, makanlah, tinggal makan sudah. Kulu, makanlah, min thayyibati, dari yang baik saja, nggak boleh yang buruk, yang haram. Ya. Kalau dimakan harus halalan thayyibah, ya, dari yang baik-baik saja. Ma razaqnakum, apa yang Allah rezekikan, berikan rezeki berupa rezeki kepada kalian. Ya. Namun apa yang terjadi bagi Bani Israel, kaum Bani Israel ini, mereka tidak pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya. Padahal sudah dilebihkan, dilancarkan rezekinya, didatangkan rezekinya oleh Allah, namun mereka tidak pandai bersyukur. Memang yang pandai bersyukur hanya sedikit dari hamba-hambanya Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambanya Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Apa yang terjadi? Wa ma zalamuna, kata Allah, dan tidak mendolimi kalian kepada aku, walakin kanu, malaikat kanu, ada kalian, anfusahum yadhlimun, kepada diri kalian sendiri kalian berbuat dolim. Jadi kalau kita tidak pandai bersyukur, hakikatnya, maknanya kita telah mendolimi diri kita sendiri. Sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalam qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'a an qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul qalbi
عند حيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والشهادة وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ربي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-A'raf 160. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 60. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. صدق Allahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatta'nahum, dan memotong-motong Allah kepada mereka, membagi mereka asnatai asyara 12 asbaton, suku-suku umama yang jumlahnya begitu besar. Wa auhayna, dan Allah mewahyukan ila Musa, kepada kanjeng Nabi Musa, iristasqahu qaumuhu, ketika meminta air kepadanya kaumnya. Apa yang Allah perintahkan? Apa yang Allah wahyukan? Anidrib bi asokal hajar, agar kanjeng Nabi Musa idrib, memukul bi asokah, dengan tongkatnya, dengan tongkatmu, al hajar, sebuah batu.
Kemudian apa yang terjadi? Pambejasat minhu, maka memancarlah minhu dari batu itu asnata asyarata aina, 12 mata air. Jadi kaum Bani Israel ini jumlahnya sangat besar. Kaum Bani Israel ini keturunan dari kanjeng Nabi Yakub alaihissalam. Jadi jumlahnya sangat banyak. Kemudian untuk memecah mereka, Allah Subhanahu wa taala waqatta'nahum, membagi, memecah atau memotong-motong mereka menjadi beberapa bagian, sehingga terciptalah 12 suku yang jumlahnya sangat banyak. Jadi ada 12 suku. Indonesia juga bersuku-suku, banyak sukunya Indonesia, bukan cuma 12. Ada suku Madura, suku Ambon, Jawa, banyak bersuku-suku. Untuk apa Allah menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa? Untuk lita'arafu. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menjadikan kita, Allah menciptakan terlebih dahulu kita dari laki-laki dan perempuan, dari Bapak Adam dan Ibu Hawa. Kemudian dari keturunan Bapak Adam dan Ibu Hawa ini Allah menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya lita'arafu, supaya kita satu dengan yang lainnya kenal mengenalnya, satu dengan yang lainnya sayang menyayangi, satu dengan yang lainnya support menyupport, bukan sebaliknya, tapi untuk satu persatuan. Terutama kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, umat Islam, satu dengan yang lainnya harus sokong menyokong, harus support menyupport. Kalau yang lain merasakan kesedihan, kita juga merasakan kesedihan. Support menyupport satu dengan yang lainnya, kuat menguatkan. Karena kita umat Kanjeng Nabi Muhammad, umat yang beriman, bagaikan sebuah bangunan. Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani. Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani. Sesungguhnya orang yang beriman, yang satu dengan yang lainnya, itu bagaikan satu bangunan. Satu dengan yang lainnya harusnya menguatkan. Asuddu ba'dahu ba'da. Satu dengan yang lainnya menguatkan. Harusnya umat Islam, umat yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, satu dengan yang lainnya harusnya menguatkan, support menyupport. Tidak boleh berpecah belah, nggak boleh kita ini diadu domba. Kalau kita mau diadu domba, berarti kita anjing domba. Jadi kalau kita dipanas-panasi oleh orang, diadu-adu oleh orang, namanya adu domba. Satu dengan yang lainnya dibuat bermusuhan,
Itu namanya adu domba. Kalau kita sadar kita mau untuk diadu domba, berarti kita ini hakikatnya adalah domba, kambing ya. Makanya jangan mau kita tatkala satu dengan yang lainnya kita diadu domba. Kalau kita mau berarti kita domba ya. Tak boleh menjelekkan satu dengan yang lainnya, tak boleh. Tak boleh sampai terjadi permusuhan. Karena dulu Belanda itu sistemnya adu domba. Kelompok yang satu dengan yang lainnya dipanas-panasi, difitnah, akhirnya marah. Kelompoknya si A dengan kelompoknya si B marah, akhirnya perang. Diadu domba. Berarti kalau kita ada jiwa-jiwa pengadu domba, berarti kita mewarisi dari jiwanya Belanda ya. Londo itu adu domba, kejam Londo itu ya. Makanya jangan mau kalau ada orang mengadu domba kita, jangan mau. Sadari kita bukan domba kok, aku bukan domba kok mau diadu. Kalau mau diadu domba berarti anjene domba ya. Setelah terpisah-pisah, setelah dibagi oleh Allah menjadi 12 bagian suku dari Bani Israel ini yang jumlahnya banyak. Wa auhayna ila Musa, kemudian Allah mewahyukan kepada kanjeng Nabi Musa, izistasqahu qaumuhu, ketika kaumnya ini meminta hujan, istisqa, minta hujan, kekeringan, kehausan. Apa yang diwahyukan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Musa? Adidrib bi'asokal hajar, agar kanjeng Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke sebuah batu besar ya. Jadi walaupun Nabi butuh akan proses. Inilah ilmu yang bisa kita ambil dari peristiwa tatkala kaumnya kanjeng Nabi Musa meminta hujan agar diturunkan, meminta air kepada kanjeng Nabi Musa. Jadi kanjeng Nabi Musa walaupun seorang nabi tetap butuh proses. Dengan cara apa? Memukulkan tongkatnya. Itulah isyarat bahwa kita sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad juga tatkala ingin mencapai sebuah kesuksesan, meraih cita-cita, harus bersungguh-sungguh dalam berproses. Harus pukulkan tuh tongkat, harus pukulkan tuh cambuk semangat, agar kita bisa bersemangat dalam belajar, dalam mengaji, dalam bekerja. Semangat harus dipukulkan, harus butuh kesungguh-sungguhan, harus butuh cambuk untuk menyemangati diri kita sendiri. Minta kepada Allah, karena yang mempunyai kekuatan akan itu semua adalah Allah. Kemudian apa yang terjadi setelah kanjeng Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke sebuah batu? Fambajasat minhu, maka memancarlah minhu dari batu besar itu asnata asrata aina, 12 mata air muncrat mancar, pecah batunya terus mancar menjadi 12 mata air. Ada yang mengalir ke barat, ada yang mengalir ke timur, ke utara, selatan, tenggara,
barat laut, barat daya, barat timur, barat timur. Pokoknya menjadi 12 mata air. Qad alima kullu unasin masrubahum. Sungguh alimah mengetahui kullu setiap unasin kelompok masrubahum tempat akan meminum mereka. Jadi mereka berebutan untuk minum. Jadi kelompoknya si A minum di sebelah barat, kelompoknya si B minum di sebelah timur. Terus mengalirnya air itu jadilah tempat untuk setiap kelompok, untuk setiap suku-suku yang ada 12 suku. Jadi aliran airnya itu menentukan tempatnya di mana mereka harus bermukim atau bertempat tinggal. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Wa dhallalna 'alaihimul ghamamah. Dan Allah menciptakan naungan, menaungi siapa Allah alaihim atas mereka al-ghamamah dengan awan tebal. Jadi karena panas teriknya yang luar biasa yang menjadikan mereka kehausan, terciptalah 12 mata air untuk mereka minum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan di atas mereka itu al-ghamamah, awan yang tebal untuk menutupi dari terik panasnya mataharinya. Yang penting kita berusaha, pasti akan memancar mata air penghidupan untuk kita. Allah akan memberikan kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang penting kita berusaha. Bukan cuma itu, akhirnya Allah menciptakan keteduhan kepada kita dengan yang dilambangkan di atas kita ada awan. Kita diberi keteduhan dalam hidup, diberi kedamaian. Bayangkan kalian, dari terik panasnya matahari kemudian mendapati air untuk bisa diminum, kemudian di atasnya ada awan menutupi terik matahari. Adem hidupnya, ya. Rezeki lancar, hidupnya adem damanya. Udah mancar 12 lagi mata airnya, ya. Buat support. Yang penting kita betul-betul taat kepada Allah dan Rasulullah, ya. Ini lambang semua, ya. Setelah diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dilancarkan rezekinya oleh Allah, kemudian diberi kedamaian dalam hidupnya. Tidak cukup itu, wa anzalna, dan Allah turunkan alaihim atas mereka al-mannah. Mannah ini sejenis madu tapi dari langit, dari atas, dari pepohonan lah, ya. Kalau sekarang netes madunya, mannah itu madu, sejenis madu yang manis rasanya. Wasalwa, dan sejenis burung puyuh yang terbang tatkala ada bunyi-bunyian, ada yang jatuh, ada petir, ada apa yang menggelegar, mereka jatuh seperti ayam petelur, ya. Ayam petelur kalau kena petir itu mati. Sama seperti salwa ini. Salwa ini sejenis unggas yang berterbangan yang sangat banyak. Kemudian kalau terdengar bunyian yang sangat keras, mereka akan jatuh mati. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan kita yang bekerja keras untuk mencari rezeki, akhirnya rezeki yang didatangkan langsung oleh Allah. Tidak apa-apa sekarang jadi karyawan, ya, buka usaha sendiri, bekerja sendiri, mengawali babat alas, nggak apa-apa. Survei sendiri, ya, cari pangsa pasar sendiri,
Memang awalnya harus seperti itu, mengejar impiannya, mendatangi rezeki, menjemput rezeki ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, 12 jalan. Yang akhirnya rezeki itu yang akan didatangkan langsung oleh Allah kepada kita. Alias apa? Alias kita menjadi seorang bos. Nah, kalau sudah jadi bos, kita nggak perlu lagi menjemput rezeki, rezekinya yang mendatangi kita. Gitu. Dengan cara apa? Mempunyai anak buah, mempunyai karyawan. Ya. Jadi kita nggak harus kerja sendiri lagi, nggak harus kerja keras lagi, menggunakan tenaga lagi, tapi hanya mengandalkan jalur langit. Ya. Berdoa tok guys, zikir tok, tambah mendekatkan diri kepada Allah, bangun jam 2, ya. Bermunajat kepada Allah, putar tuh tasbihnya, ya. Baca salawatnya, ya. Minta kekuatan kepada Allah, minta syafaat dari Rasulullah agar mata pencahariannya dilancarkan oleh Allah, ya. Ini perlambang. Kalau kalian bisa mengambil ibrah dari kejadian ini, tandanya kalian termasuk orang yang beriman. Kulu min thayyibati, makanlah, tinggal makan sudah. Kulu, makanlah min thayyibati, dari yang baik saja, nggak boleh yang buruk, yang haram, ya. Kalau dimakan harus halalan thayyibah, ya. Dari yang baik-baik saja. Ma razaqnakum, apa yang Allah rezekikan, berikan rezeki berupa rezeki kepada kalian, ya. Namun apa yang terjadi bagi Bani Israel, kaum Bani Israel ini, mereka tidak pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, ya. Padahal sudah dilebihkan, dilancarkan rezekinya, didatangkan rezekinya oleh Allah, namun mereka tidak pandai bersyukur. Memang yang pandai bersyukur hanya sedikit dari hamba-hambanya Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambanya Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Apa yang terjadi? Wa ma zalamuna, kata Allah, dan tidak mendolimi kalian kepada aku, walakin kanu, malaikat kanu, ada kalian, anfusahum yadhlimun, kepada diri kalian sendiri kalian berbuat dolim. Jadi kalau kita tidak pandai bersyukur, hakikatnya, maknanya kita telah mendolimi diri kita sendirinya. Kalau urusan keimanan, kalau kita tidak betul-betul pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita hakikatnya mendolimi diri kita sendiri. Jangan pandang yang susah-susah to'anya. Dikasih kesehatan disyukuri, dikasih kesempatan disyukuri. Masih banyak peluang dan waktu yang Allah berikan, ya. Jangan karena satu hal kita jatuh terus kita merungso terusnya, nolongso terus. Apa itu? Merungso, bahasa Jawanya itu. Nolongso. Itu lo ngeluh terus itu lo. Didik ngeluh. Padahal oleh Allah diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kesempatan yang luas untuk meraih rezekinya Allah. Wa idza qila lahum uskunu, wa idza qila, dan ingat ketika dikatakan lahum kepada mereka, uskunu, tenanglah kalian, tempatilah tempat ini, hadhil qaryah, tempatilah tempat ini, qaryah, wilayah, negeri, kota, uskunu,
sakinah, antenglah, sakinahlah, hidup tenanglah maksudnya. Hidup tenanglah hadhil qaryah, di kota Malang ini. Qaryah itu wilayah, kota atau tempat. Atau Indonesia ini nggak usah ke Malaysia ya, nggak usah keluar negeri untuk cari rezekinya Allah. Didatangkan oleh Allah. Asalkan uskunu, asalkan sakinah hidupnya, tenang hidupnya, damai hidupnya, hidup dengan keluarganya, suami istri ngumpul ya. Kalau pergi ke Malaysia, ke Brunei, tinggalkan keluarga. Antenglah kamu, antenglah kalian hadhil qaryah, di tempat ini. Di mana? Kalau pada waktu zamannya Kanjeng Nabi Musa, yaitu di sekitar Baitul Maqdis ya. Di mana? Di Palestina. Kalau kalian sekarang antenglah di kota Malang ya. Cari jodoh di kota Malang. Anteng. Wa kulu minha, dan makanlah minha yang terdapat di kota Malang. Setelah kalian bekerja keras, kalian belanjalah sepuas kalian, semampu kalian untuk dimakan ya. Hai susitum, dimanapun tempatnya, situm yang kalian kehendaki. Ingat, wakulu, dan berkata mereka hittotun, untuk mengampuni segala dosa-dosanya. Jadi tujuannya adalah untuk minta ampun kepada Allah, untuk bertaubat. Yang kemarin melanggar, salah jalan, kemudian kembali kepada Allah, minta ampunan kepada Allah untuk bertaubat. Syaratnya wadkhulul baba sujjadan, ya. Harus memasuki pintu apa itu? Sujjadan, pintu sujud. Maknanya apa? Harus kita sholat. Kalau taubat, dia sholat taubat ya. Kalau punya hajat, dia sholat hajat ya. Kalau memang tujuannya untuk bertaubat, kemudian kita sholat taubat, naghfir lakum khoti'atikum, pasti Allah akan mengampuni lakum, bagi mereka, khoti'atikum, dosa-dosa mereka ya. Sanazidul muhsinin, dan Allah tambahkan nikmat-nikmat yang lain bagi orang yang berbuat kebaikan ya. Ihsan, berbuat lebih baik lagi, Allah tambahkan. Ini ciri-cirinya orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Kemarin dijelaskan ada tiga. Apa aja? Orang-orang yang bertakwa ada tiga. Muhsinin, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin ya. Harus bisa yunfikoh, infak, sedekah agar dilancarkan oleh Allah. Berinfak sedekahlah. Wal qadhiminal ghaidha, harus bisa menahan tatkala amarah, alias kita menjadi orang yang sabar. Wal afina 'anil nas, dan mudah untuk memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita, alias pemaaf. Yang pertama, mudah berinfak sedekah, jadilah orang yang dermawan. Yang kedua, bisa menahan amarah, jadilah orang penyabar. Yang ketiga, mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain, jadilah seorang yang pemaaf. Apa yang terjadi? Wallahu yuhibbul
muhsinin. Pasti Allah akan mencintai kita yang berbuat kebaikan. Ini jadikan ibrah dalam kehidupan kita. Jangan sampai jiwa-jiwa Bani Israel tatkala kita diberi rezeki oleh Allah kufur nikmat kepada Allah. Itu jiwa-jiwa Bani Israel, sombong mereka. Diberi rezeki yang banyak, yang melimpah, sombong mereka. Tidak memperhatikan anak yatim, tidak memperhatikan tetangga-tetangga yang miskin. Itulah jiwa-jiwa Bani Israel. Tatkala diberi rezeki yang banyak, yang melimpah, mereka sombong. Tatkala diberi kemuliaan, pangkat jabatan yang tinggi, mereka merendahkan, menghinakan yang lain. Tatkala diberi ilmu, diberi kepintaran, kecerdasan, alim, kemudian membodoh-bodohi yang lain. Itulah jiwa-jiwa Bani Israel, yang membangga-banggakan nasab, keturunan, kemudian merendahkan yang lain. Itulah jiwa-jiwa Bani Israel, menolak kebenaran, merendahkan orang lain, menolak kebenaran yang datangnya dari Allah, menghinakan orang lain. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari jiwa-jiwa Bani Israel. Semoga kita diakui umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik, yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, berlandaskan keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.